Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama kita salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa. Salam IPKB, kerja, cerdas, sejahtera. Sahabat Kencana dimanapun berada, kita sedang ada di momentum Hari Keluarga Nasional yang ke-33 dipusatkan di Kabupaten Wajo, sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia yang ke-19. Sudah hadir bersama kita, luar biasa ini saya sebutnya petinggi-petinggi PKB Sulawesi Selatan. Ada Pak Sukum, luar biasa Pak Sukum, jauh tak ini dari pusat. Pak Sukum ada di sini, jauh tak. Ini apresiasi yang setinggi-tingginya, Pak Sukum ada di sini membersamai kita. Kemudian Kakak Ketum DPD PKB Sulsel, terima kasih atas fasilitasinya. Kemudian kegiatan ini bisa terlaksana, tentu saja untuk panitia, teman-teman panitia yang sudah bekerja keras hingga dari awal hingga saat ini kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Ini akan menjadi penutup, jadi saya yakin dan percaya ini juga akan menjadi coach pamungkas teman-teman pengurus IPKB Indonesia dan Sulawesi Selatan. Hadir bersama kita lagi Pak Taufan Pratama. Kanda, sehat-sehat aja Kanda. Saya lihat Kanda sudah cukur kumis atau kayak beda, lebih muda kita lihat daripada kemarin malam Kanda. Oh kurang-kurang nih masalah. Alhamdulillah. Dan yang paling saya sayang, yang paling saya cintai, iya, Om Kahar, beliau ketua DPC Maros sekaligus juga pengurus teras di DPP. DPP. DPD juga sebagai sekretaris. Kasih, luar biasa memang. Tiga. Ya, terima kasih juga untuk Andi Alam Sitampan yang ada di belakang kawan kamera. Baik, sahabat Kencana. Untuk bincang-bincang kita hari ini, malam ini maksud kami, kita tentu berharap apa yang disampaikan oleh teman-teman yang hadir sebagai pembicara itu bisa kita maknai, kemudian kita rasakan sampai ke sanubari, lalu kita aplikasikan. Kalau itu sesuai dengan sesuai dengan wilayah tentu saja. Ya, ada praktik-praktik baik yang saya melihat sendiri. Saya yakin dan percaya teman-teman di Sulawesi Selatan juga melihat itu, kegiatan-kegiatan beliau yang luar biasa. Saya langsung ke semuanya, bisa sapa-sapa dulu teman-teman, mulai dari ya Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng, boleh disapa juga teman-teman di DPP, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kencana yang sementara menonton di kanal YouTube-nya Pak Ranca ini, yang sementara mencoba menunjukkan kepada kita bahwa eksistensi seorang penyuluh itu bisa ada dan di mana saja. Salah satunya adalah melalui podcast. Dan ini sudah intens dilakukan oleh seorang penyuluh KB yang kalau di Sulawesi Selatan sudah tidak asing lagi, namanya Pak Safri Adi, yang dikenal dengan nama Ranca. Nah, ini salah satu contoh baik yang bisa dipraktekkan oleh teman-teman yang lain. Baik, saya sekarang ini bertugas di Kabupaten Maros. Saya penyuluh keluarga berencana. Oh, kira dari pusat ke Kanda jauh-jauh ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Saya masih ada dan stay di Sulawesi Selatan. Dan hari ini saya ada di Kabupaten Wajo, mencoba untuk berpartisipasi dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-33 tahun 2026, sekaligus rangkaian dari Hari Ulang Tahun Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana yang ke-19. Tepatnya jatuh di kemarinnya, tanggal 26 Juli tahun 2026. Dan hari ini saya diajak untuk cerita-cerita terkait dengan praktik baik, dan diajak oleh Pak Ketua DPD PKB Sulawesi Selatan dan dipandu langsung oleh host andalannya Sulawesi Selatan. Iya. Dan itu adalah realita. Saya yakin tidak ada yang menafikan itu. Saya pikir itu untuk sementara sama kita semua teman-teman. Penyuluh KB itu adalah perwujudan dari program keluarga berencana yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau penyuluhnya gagal,
maka program itu akan dianggap gagal. Betul. Kalau penyuluhnya sukses, maka itu akan menjadi modal bahwa program Bangga Kencana di suatu wilayah juga itu akan sukses. Jadi ada di pundak teman-teman penyuluh. Masya Allah. Baik. Begitu Pak Ranca. Iya. Bisa lanjut ke Kak Ketum, ada sepatah kata dulu ya. Jangan dipakai salam-salam, langsung ke sepatah kata. Iya, tapi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat-sehat semua yang hadir pada malam hari ini. Iya. Hari ini, malam ini tepatnya kita semua hadir di tempat ini. Iya. Tentunya, ya sebagai saya ketua DPD barangkali juga saya mengundang Iya. orang-orang terhebatnya Sulsel ya yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah. Dalam kegiatan podcast yang tentunya kita berbicara tentang praktek baik. Iya. Saya berharap dengan kegiatan ini kita bisa saling berbagi apa yang selama ini mungkin mereka sudah lakukan. Iya. Dan ini kita menjadi bisa kita implementasikan kepada teman-teman khususnya penyuluh-penyuluh di Sulawesi Selatan. Hadir pada malam hari Pak Sekum DPP, Iya. ada Pak Topan, Wal pertama, kemudian ada juga Pak Sekum DPD, sekaligus Ketua DPJ dan Kepala Bidang DPP ya. Tiga jabatan yang beliau pegang, alhamdulillah ya. Mereka semua ya terkhusus dari putra-putra Sulawesi Selatan yang hebat-hebat yang kebetulan berkecimpung dalam penyuluh keluarga berencana di Sulawesi Selatan. Harapannya tentu kegiatan ini akan memberikan dampak yang positif khususnya kepada teman-teman penyuluh untuk memberikan semacam motivasi buat mereka bahwa apa sebenarnya yang telah mereka lakukan dan apa yang implikasinya kepada kita semua. Mungkin dalam kegiatan di podcast ini, praktek baik ini, kita bisa tahu seperti apa langkah-langkah mereka, mungkin dalam hal perencanaan, kemudian dalam bagaimana mereka bisa menginisiasi kepada mitra-mitra kerja kita dan sebagainya. Mungkin tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan dalam pembuka ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran rekan-rekan yang hebat-hebat ini tentunya khususnya bagi kita di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan menjadi pertama amal ibadah buat kita semua karena berbagi ilmu dan sharing apa yang kita sudah lakukan, dan tentunya akan menjadi rencana kita di kemudian hari agar kegiatan ini akan setiap tahun mungkin bisa berkelanjutan atau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita bikin kegiatan semacam ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpan dulu, kan tadi kita sepertinya bakal lebih tajam ke perbincangan-perbincangan maksud dari kehadiran tak semua di sini. Sudah Pak Sekum, saya langsung ajukan pertanyaan saja ke pemilik 3 jabatan yang luar biasa. Iya, Pak Kahar, Om Kahar, saya langsung bertanya boleh ya, Om Kahar ya. Yang saya tahu dari Om Kahar ini, saya pribadi dulu, mungkin juga teman-teman di penyuluh sosial ini banyak yang merasakan juga sentuhan beliau. Maksudnya sentuhan fasilitasi beliau ya, fasilitasi beliau terkait dengan apa-apa yang dibutuhkan baik di perwakilan ataupun di secara organisasi. Tapi Om Kahar ini belakangan ini, setahu saya mampu menjaring kolaborasi yang luar biasa dengan mitra potensial saat ini. Ya, itu langsung saja mungkin Om Kahar mitranya seperti apa, siapa, seperti apa, dan apa tips tak kenapa bisa kita sampai sejauh itu mendapatkan apa, mendekatkan hubungan tak dengan mereka. Silakan Om. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, yang paling pertama ini suatu kehormatan bagi saya ini, Karanca. Siap. Duduk bareng sama para senior-senior. Ada Pak Topan, Pak Jasmin sama Pak Sekum ini, senior semua ini di Sulsel. Ya, walaupun saya pegang 3. Oh iya. Masih kalah. Oh iya. Bagus sekali masuk menarik. Tapi gitu dulu berapa ya? Bagus sama serang palingnya ini. Ya. Jadi kalau saya di organisasi ya Natin Tulus, yang pertama saya Natin Tulus untuk organisasi.
saya tidak pernah lihat itu saya di mana, jabatan itu apa, karena jabatan itu cuma melekat. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita berpikir, berupaya dan bekerja untuk menghasilkan sesuatu buat organisasi, bukan cuma kita tapi orang-orang banyak, termasuk kader-kader kita yang ada di lapangan. Jadi di semenjak ada MBG, sekarang kan lagi viral MBG, ya, MBG. Lagi viral MBG. Saya berpikir kalau kita masuk ke MBG itu sebagai penyuluh kami itu tidak ada pertama. Awalnya tidak ada. Ketika keluar belum ada. Belum ada kan orientasinya kan sekolah SD, SMP, SMA. Nah, kita mungkin ya sinkronisasinya tuh belum ada. Ketika ada MOU dari kementerian kita, Kemenduk Bangga, BKKBN sama BGN, itu awal mula. Oh, ini ada MOU 3B-nya dari SPPG ke BKKBN terkait penyaluran 3B ini. Nah, di MBG ini ada yang namanya mitra. Oh ya, mitra SPPI itu bukan? SPPI itu di bawah dari SPPG, Satuan Pelayanan Gizi. Itu mitra ini selaku apa namanya, pemilik dapur yang berinvestasi untuk melaksanakan program MBG ini. Iya. Di Sulsel itu ada asosiasi yang namanya APP MBGI. Nah ini yang kita temani, akhirnya ada jalan untuk kolaborasi yang luar biasa itu ya. Betul. Iya. Jadi ketika terbentuk APP MBG ini, teman kabari, saya minat, wah kayaknya ini potensi buat kita ini IPKB, apalagi kan sudah ada MOU. Saya masuk, saya masuk sebagai bukan pemilik dapur, saya sebagai seorang ASN bawa instansi saya, bahwa saya itu ASN di Kementerian Kemenduk Bangga BKKBN. Terus bertanya apa sinkronisasinya antara Bapak ini sebagai ASN dengan kami? Ada di mana? Di 3B ini. Betul ya. Mitra SPPG itu kan menyalurkan sasaran ke 3B. Nah, di MU-nya itu kan dikelola langsung sama TPK. Nah, kita ini selaku penyuluh kan otomatis menaungi, membina TPK-nya. Jadi saya tawarkan kepada para mitra-mitra itu bahwa kami ini di lapangan kami support MBG, kan? Kami kawal ini dia punya. Katakanlah hanya kenal TPK-nya itu atau kader penyalur pendistribusi MBG 3B itu. Betul. Yang selama ini penyuluh itu cuma koneksi sama SPPI kan? SPPI dibawa dari BGN. Cuma koneksi minta data. Mitra ini nggak tahu. Atau mekanisme apa yang terjadi di lapangan. Setelah saya masuk, kita sharing, kita diskusi bahwa penyaluran 3B di lapangan itu teman-teman penyuluh itu penting sekali pengaruhnya. Bukan cuma TPK tapi penyuluh KB itu penting sekali. Teman-teman penyuluh KB di setiap kali itu menyiapkan data. Data itulah yang dipakai oleh SPPG untuk menyalurkan ke sasaran PM-nya. Saya potong ini, Om Kar. Kemudian model pendekatan tak akhirnya mereka percaya dengan memberikan ruang kolaborasi yang luar biasa sekali itu? Awalnya sih tidak, Pak. Ya namanya orang langsung percaya ke kita. Enggak langsung susah. jadi. Iya, susah. Kan yang pertama itu bargainingnya buat mereka itu apa? Contoh saya ini mitra. Saya kerja sama IPKB atau penyuluh itu enggak ngefek. Kan? Terus kemudian mereka akhirnya percaya mau berkolaborasi, membantu atau segala macamnya? Kita kasih pandangan ke mereka. Kami teman-teman penyuluh di bawah itu, apalagi TPK itu menjaga penyaluran makanannya kan di Bumil, Busui sama Balita. Kita betul-betul bekerja agar apa yang SPPG itu buat itu sampai ke penerima manfaatnya. Jadi kita sama-sama menjaga ini, menjaga SPPG juga bagus, kita juga sebagai penyuluh bagus. Kenapa? Ketika sekarang kan lagi viral-viralnya itu keracunan apa, begini. Kita penyuluh di bawah sama TPK itu kita yang luruskan, tidak blow up.
Oke. Iya, ya, kita jangan blok. Kalau memang ada sesuatu yang kurang baik di lapangan, kita sebagai penyuluh dan TPK itu kita jangan blok up itu persoalan. Nah, selama ini kan, Baik. apalagi kalau tentang MBG itu cepat sekali viral. Viral, betul. Karanca. Baik. Sekali viral, iya. Yang namanya itu kesalahan viral daripada kebaikannya. Iya, jadi, Iya. jadi kita ada nama Ki. Iya. Ah, iya. Kami ini penyuluh secara tidak langsung terbantu juga program kerjanya teman-teman Iya. penyuluh di lapangan. Nah, kedua, Baik. Oh, mau ada kedua. ada boleh. lagi. Iya. Secara tidak langsung TPK juga ada income. Iya Ada income dong. di dalamnya. Iya dong. Jadi bukan cuma mengantar teman-teman TPK ini di lapangan, antarkan dari SPPG ke titik pengantaran, terus teman-teman TPK antar ke sasaran ke rumah-rumah, itu ada nilai di dalamnya. Iya. Nah, Baik. yang paling penting kita juga harus kawal itu punya nilai. Oh, tawar menawarnya ini. Iya. Wah, itu sebentar tahan itu cara tawar menawar itu perlu disampaikan ke teman-teman itu. Termasuk saya pribadi supaya bisa tahu contoh Kak Harto waktu mah pintar tawar menawar. Karena saya salah satu suami yang kalau disuruh pergi belanja di pasar, berapa nih? 5.000 saya kasih 10.000. Iya, alhamdulillah ini Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Topang, Kak Ranca, Iya. di Harganas kita yang ketiga, Harganas ke-33 di Kabupaten Wajo ini. Iya. Ada 5 satuan pelayanan gizi itu Iya. supporting kegiatan-kegiatan kita. Iya, Seperti berupa dana, hadiah. Banyak pasti. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Jadi SPPK itu supporting untuk tujuannya ke masyarakat di Kabupaten Wajo. Tadi juga ada 1 buah handphone untuk TPK di Kabupaten Wajo yang kita anggap itu apresiasinya besar sekali Pak Karanja. Oh gitu, ya, betul. Saking relanya dia desain, dia punya motor pribadinya Karanja. Ini TPK ini. TPK di Kabupaten Wajo. Nah, desain ini supaya ada gandengannya. Desain supaya ada gandengannya. Di dalamnya baru dia tulis sih MBG 3B. Wih, luar biasa. Ya, tahu. kami dapat info. Jadi teman-teman mitra SPPG ini harus kita kasih support. Ya, alhamdulillah tadi sudah diserahkan 1 buah handphone. Penyuluhnya juga tahu. Bisi gitu anu tahu. Penyuluhnya juga. Langsung ke TPK-nya kecil tapi buat mereka itu penghargaan. Oh, kira kecil tapi mahal. Iya. Kalau TPK itu tidak butuh sih kayaknya sertifikat tapi Iya betul. yang berguna untuk Betul, ya. Nah, itu lebih menyentuh. Kan saya suka Oke, baik, terima kasih Om Kar, luar biasa Ki. Nanti itu tips-tipsnya itu ajar Kak Juari. Kalau waktu tidak cukup, bisa di belakang setelah live kita. Siap. Ya, lanjut ke Om Topan. Om Topan, iya terima kasih untuk kedua kalinya sudah berkesempatan di tengah kesibukan tak yang luar biasa. Sepertinya seperti yang kita bilang, saya ini lelaki panggilan ini. Tapi luar biasa Om Topan. Untuk tadi kita sudah bahas bagaimana perannya Om Kahar memposisikan dirinya sehingga mitra bisa percaya bahwa kita yang berperan besar terkait dengan MBG. Sementara bagaimana dengan di wilayah Om Topan? Peranan tapi kita jangan bahas MBG ini Om Topan. Kita bahas di peranannya mitra kemudian peranan tak kemudian mitra percaya seperti yang kita bahas tadi malam mau ikut di kegiatan-kegiatan tak, bahkan mereka sempat kita bahkan mereka yang minta bisa ikut di kegiatannya untuk pada semacam apa yang kita lakukan. Makasih Kakak Anca. Yeah. Saya salam dulu. Oh boleh. Yeah. Pak Sekum DPP. Yeah. Alhamdulillah barusan kita bisa duduk sama-sama. Pak Ketum DPD dan pemilik 3 jabatan Pak Kahar. Pemilik 3 jabatan ya. Jadi enggak spesifik ke MBG ya Pak. Iya, tidak. Begini. Kalau dengan mitra strategis yang lain itu, seperti saya lanjut dengan cerita semalam bahwasanya kita cukup memperlihatkan bahwa kita punya peran-peran strategis di lapangan. Dari melihat peran-peran strategis di lapangan, dia punya ketertarikan karena kenapa?
dia punya kepentingan program juga. Iya. Kenapa nggak sekalian sama jalan gitu? Iya, Dik. Itu ya. Betul, ya. Semisal contoh Iya. kasus, kalau saya tadi sedikit ambil dari bahasa Kakak Kahar, dia bahasakan kalau Kakak Kahar itu meyakinkan mitra berkenaan dengan keberadaan asupan ini. Kalau kami meyakinkan mitra bahwa asupan ini memang dikonsumsi. Jadi perbaiki itu kualitasnya karena memang ada yang konsumsi. Iya. Sampai di situ ada ketertarikan misalkan dari mitra nakes tenaga kesehatan yang dalam hal ini misalkan orang-orang puskesmas Iya. bisa gabung supaya saya sekalian melakukan pemeriksaan Iya. untuk menjaring masyarakat yang tidak tercover dalam ajakan di posyandu. B3 kan identik dengan yang 1000 hari pertama kehidupan gitu loh. Ada bumilnya, ada baduta balitanya, ada busuinya. Akhirnya ikut di situ, berhenti sampai situ. Teman-teman yang ada di kelurahan akhirnya punya data real. Mereka-mereka nggak susah lagi harus jalan mau kemana, adakah di sana. Mendingan ayo pada barengan karena memang yang kita temui sasaran itu. Gitu. Ya. Tapi yang saya lihat ini Kanda, saya lebih nyaman panggilkan atau apa kan? Yang saya lihat Dinda. Ya. Yang saya lihat Kanda, bahkan kita bisa bukan gerakan ya, bisa saya lihat ucapan-ucapan atau keterlibatannya Babi apa namanya? Yang di tentara yang pokoknya di level kecamatan, Pak Camat, KUA dan semacamnya. Itu model pendekatan tidak mudah itu kan? Saya merasa itu tidak mudah. Tapi kita bisa. Itu bagaimana akhirnya? Iya. Jadi kembali saya lanjut yang terpotong semalam. Saya bahasakan begini. Momentum Harganas sengaja saya bermitra kegiatan dengan dan Ramil. Ya, dan Ramil. Saya mau kasih lihat bahwa ternyata mitraku menerima ini kegiatan, menerima ini program. Jadi saya komunikasikan. Komandan, saya mau bikin begini. Dan melibatkan semua anggota tak. Yang kita bikinkan lomba ya? Iya, saya buatkan lomba karaoke dan lagu wajibnya itu Mars KB. Umi Pak Kapolsek, izin komandan, saya mau libatkan semua anggota tak ikut lomba. Dia lihat karena suasana refreshing juga di situ karena konteksnya karaoke, maka di situ saya tanamkan bagaimana memperkenalkan ini keluarga berencana, maka kujadikan lagu wajib Mars KB. Lagu keduanya itu bebas. Sampai ke lurah-lurah. Saya nggak main ke lurah-lurah. Saya punya 14 kelurahan loh. Jadi saya izin ke Ibu Camat. Camatnya izin. Saya rindu lurah tak semua ikut menyukseskan ini momentum. Ada kegiatan. Bagus itu. Sudah. Saya Langsung ke hubungi. camatnya. Iya. Jadi kita main ke ini kan mitra, kita tidak punya hak perintah dia, maka kita sharing lah dengan pimpinan-pimpinannya mereka. Betul. Datang ke kapus-kapus, kepala puskesmas, saya izin. Kalau kapus lagi beralangan, utus ki anggota tak, utusan tak untuk ikut ini acara. Maka secara berkesinambungan, nampaklah bahwa kita kemas. Bukan cuma internalnya kita yang bangga dengan cerita Harganas, tapi alhamdulillah untuk di wilayahnya saya itu kita ada istilah bahasa Jerman itu as-samaturu. Ayo kita sama-sama karena ini ceritanya baik, bagus. Kenapa kagak kan gitu ya? Mungkin itu Kak Kanca. Baik, itu luar sekali. Itu tadi poinnya yang saya tangkap, melibatkan lurah ternyata yang diajak pendekatan pertama camatnya. Jadi nanti mereka yang bikin surat ikut ke lomba ini ya. Tapi keren karena bisa itu babinsa disuruh menyanyi lagu Mars. Tapi jarang-jarang gitu. Di zaman dulu kalah hampir semua masyarakat, orang tua aku tahu itu Mars KB. Belakangan kurang nih. Cara itu luar biasa. Baik, saya lanjut ke Pak Sugeng dulu. Karena ini teman-teman penyuluh KB di Sulawesi Selatan dan di Indonesia harus tahu. Mungkin sebagian besar sudah tahu. Bagian tidak tahu ini saya kasih tahu.
saya salah satu orang yang saya salah satu penyuluh yang mendapatkan manfaat baik dari ajaran beliau, dari didikan beliau. Di wilayahnya Pak Sekung itu desa bisa menganggarkan selalu setiap ada desanya biar pindah-pindah desa, begitu Ji. Bisa menganggarkan dari ADD namanya itu apa namanya? Iya, ADD bikin kegiatan program tak luar biasa itu. Mungkin mungkin teman-teman punya di Susah ada juga yang begitu. Tapi yang saya salut dari Pak Sekung, pindah desa begitu lagi, pindah desa begitu lagi. Artinya kita kan punya memang kemampuan untuk mengadvokasi, apa namanya ya? Itulah mengajak ya supaya meyakinkan kepala desa itu dimanapun kita berada untuk menganggarkan ke kegiatan-kegiatan tak. Bahkan saya pernah terima kasih banyak. Itu coba bagaimana langkah-langkah 1001 langkah itu yang kita pakai Pak Sekung. Silakan. Iya, ini panca ini sebenarnya terlalu berlebihan, teman-teman. Untuk teman-teman Bang Kencana, ini hanya sebuah langkah kecil sebagai seorang penyuluh untuk bagaimana program Bangga Kencana itu bisa sukses di wilayah. Dan saya yakin semua teman-teman pernah dan melakukan itu. Hal yang sebenarnya bisa kita lakukan itu rumusnya ada di database teman-teman yang dikelola. Database, sistem pelaporan. Bagaimana meyakinkan aparat pemerintah desa dalam hal ini kepala desa? Langkah yang pertama sebenarnya yang paling simpel itu adalah mendekati pendamping desa. Jadi pendamping desa itu sangat menentukan keberadaan anggaran dana desa untuk kegiatan-kegiatan apa saja. Itu satu. Jadi pendamping desa itu ketika terpapar terkait dengan apa yang menjadi integrasi programnya Pak Desa, pemerintah desa dengan program KB, maka hal yang mudah untuk menitipkan kegiatan. Integrasi di? Iya, betul. Terus yang kedua, kalau sudah diyakinkan, maka cari apa yang menjadi dasar kenapa harus ada program KB di desanya. Dasar regulasinya. Betul. Nah, di Permendes setiap tahun itu ada peraturan di Kementerian Desa terkait dengan program kesehatan, kader-kader. Nah, kita maktubkan di situ, kita titip di situ. Itu yang jadi dasarnya. Jadi pendamping desa dapat dasarnya, terus kita yang mengusulkan apa kegiatannya. Nah, kalau sudah ketemu ini sisa bumbu mami Pak Desa. Betul. Apa kaitannya dengan data tadi kita sisa disiapkan. Hampir sebagian besar ketika kita bicara tentang data, data kita itu termasuk data yang paling lengkap dan paling update. Ya, karena kita lakukan update itu tiap bulan. Iya, betul. Kalau di instansi lain itu jangka waktunya panjang. Gitu Panca. Jadi ketika sudah masuk, maka untuk kunci terakhirnya adalah di Musrembang. Harus dikawal. Di Musrembang itu kalau Anda tidak masuk di Musrembang desa, maka Anda harus ada di Musrembang kecamatan. Musrembang kecamatan kalau sudah ketemu pendamping desa, terus sudah ada regulasi, siapa yang kita hubungi? Camatnya. Kalau dikawal terus kan? Iya. Cukup dengan pengambil kebijakan di dekat kecamatan. Kita sampaikan ke camat bahwa kegiatan ini itu harus ada desa. Apa manfaatnya untuk desa? Data yang tidak ada di semua instansi KB, Balai Penyuluhan KB bisa siap. Luar biasa. Walaupun istilahnya berbeda. Ya, misal data terkait dengan angka miskin. Kita bukan miskin, prasejahtera. Kita prasejahtera. Tapi apakah substansinya sama? Apalagi yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan lain, kita bisa siapkan. Data terpilah ada, jumlah laki perempuan ada. Data terpilah sekolah, desa, SD, SMP, SMA ada. Nah, itu yang kita siapkan sehingga mereka yakin. Bagi saya pribadi itu kunci untuk memudahkan. Dimanapun saya, insya Allah pasti ada kegiatan di ADD. Sampai dengan sekarang. Mulai dari data, dekati pendamping desa, kawal di level kecamatan, selesai barang-barang. Luar biasa. Ini tepuk tangan dulu. Pak Sekung tanda sembarang memang.
Saya merasakan, saya juga merasakan. Karena apa itu lagi itu hanya apa Permendesnya anak kirim enggak? Permendesnya ada contoh anu tuh juga SPJ anak kirim enggak juga. Aman negara, alhamdulillah. Masya Allah. Itu luar biasa sekali. Itu praktik baik yang harapan kita semua tentu saja. Teman-teman penyuluh di Sulawesi Selatan, bagusnya kita contoh. Kenapa tidak kita contoh? Baik, satu praktik baik dari kakak ketum lagi, boleh, Kak Kris. Yang saya lihat di umurnya beliau yang sudah memasuki hampir masa pensiun sisa berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, sisa 3 tahun, tapi masih bersemangat di sementara wilayahnya itu di Bone. Beliau pegang satu kecamatan, bahkan pernah satu kecamatan sendirian, pernah begitu? Iya, sendirian. Sekarang ada nih P3K, alhamdulillah ada. Pernah satu kecamatan sendirian, padahal kecamatannya itu dari ngeri di Bone ya, kita tahu medannya luar biasa. Tapi kehadirannya di kecamatan, di desa itu saya apresiasi yang besar juga. Iya, saya pernah melakukan perjalanan juga bahkan ke desanya yang paling jauh itu luar biasa perjalanannya. Tapi kehadirannya Pak Kris di sana itu dikenal bahkan anak-anak tahu semua. Itu apa yang memotivasi kita sehingga di umur yang menuju masa pensiun pralansia pralansia, tapi masih bersemangat untuk hadir menyuarakan, menyampaikan program kita. Ya, apa motivasi tak? Ya, terima kasih Pak Anca. Tadi kita sudah bicara dari teman-teman dari ada 3 orang ya. Ya. Kalau mungkin Pak Kahar, Pak Sekum tadi masalah mitranisasi. Iya. Topan mungkin dari kolaborasi Oke. ya. Pak Sekum mungkin advokasinya. Oh, kita harusnya juga terakhir ini. Kalau saya mungkin medanisasi. Oh, Macam ini luar biasa jadi. Ya. Medanisasi. Iya, iya. Tadi sudah sampaikan Pak Anca motivasi ya, tentunya motivasi. Karena di usia yang 57 sekarang. 57 ya. Masya Allah. 3 tahun lagi saya pensiun. Iya. Ya. Pertama tentunya rasa memiliki program itu sendiri. Artinya sejak awal, karena saya tidak pernah beralih dari BKKBN kan. Dari awal Dari penyuluh awal sampai sekarang 36 tahun ini saya terus bertahan di ada penyuluh. itu anunya captionnya PSM sampai mati. Kalau ini penyuluh sampai mati. Sampai mati. Iya, insya Allah. Dulu harga mati. Oh, penyuluh harga mati ya. Iya. Kat penyuluh harga mati, Masya Allah. Jadi Oke. tentunya itu tadi ya, Iya. motivasi kita karena rasa memiliki program. Rasa memiliki. Ya. Nah, kemudian tadi kita sampaikan bahwa saya pernah lebih 20 tahun pegang satu kecamatan. Di situ saya merasa ketika saya Iya. akan meninggalkan ini KB, ada perasaan dari moral dan dari perasaan moralitas saya bahwa Iya. siapa yang akan membina mereka di belakang kalau Ih. tidak ada pengganti saya. Itu yang pertama menjadi niat saya bahwa saya akan sampai di detik terakhir menjadi penyuluh tetap di situ. Iya. Kemudian juga yaitu tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral kepada program. Kemudian juga ini memberikan motivasi kepada teman-teman yang kalau saya lihat sekarang, Iya. teman-teman khususnya misalnya P3K Iya. yang baru, Yang muda-muda. yang muda-muda, iya. mungkin baru ya 5 tahun lah jadi penyuluh misalnya. Oke. Tapi mereka sudah kayaknya mentok bahwa angkat tangan mereka. Kenapa kan saya, maksudnya dengan medan seperti itu Oh, mereka kalau sudah dapat mundur. medanisasi itu. Ya, karena ini terbukti ketika saya sudah ada bantuan dari teman-teman yang P3K yang baru itu, saya kasih wilayah yang mungkin bagi saya cocok untuk umur mereka, Oke. dengan fisik mereka cocok, tetapi justru mereka mundur. Saya angkat tangan. Kita yang tetap di wilayah itu yang pegang. Ih, teganya nih. Ya. Iya. Jadi wilayah perbatasan Sopeng, perbatasan Baru, perbatasan Pangkep, itu semua saya yang pegang. Wilayah itu 3 perbatasan. Iya. 3 itu yang kabupaten. saya pegang, iya. Masya Allah, iya. Itu yang tapi itulah tadi dari awal memang saya sebagai penyuluh kan artinya siap untuk selalu kita merasa memiliki itu program. Jadi tidak ada rasa keengganan kita, rasa mestinya kemalasan kita untuk selalu berada di depan, baik itu tadi ya, baik untuk mitranisasi, advokasi maupun kolaborasi tetap kita lakukan. Cuma mungkin saya lebih dibawa dari 3 orang
Apa yang kok? hadir. Ya. Oh tidak ya. Artinya saya tidak belum berhasil seperti mereka. Iya. Ya, itu yang makanya dengan berkesempatan malam ini saya ingin belajar juga dari mereka. Begitu. Jadi tingkat kesenioran kita itu belum tentu senior dalam hal kemampuan atau kemampuan tapi kita senior seorang. dalam medanisasi. Saya medanisasi dan ya mungkin dari usia ya. Dari usia ya. Luar biasa kita. Utilisasi. Ya. Itu salah satunya ya. Ya. Jadi saya hanya ingin memberikan penekanan dan semangat kepada teman-teman Betul. bahwa usia tidak memandang bahwa kita ini usia itu berarti semakin tua kita semakin lemah. Iya. Tapi kita mempunyai semangat bahwa dengan usia kita memberikan apa yang terbaik untuk program kita. Ya. Makanya walaupun saya di usia sekarang saya tidak ada sedikit pun enggan misalnya harus naik motor, harus melalui beberapa medan yang berat itu tidak menjadi kendala. Justru saya hadirkan semangat keikhlasan untuk bekerja sehingga rasa yang mungkin dianggap orang lelah itu tidak saya rasakan. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya tetap sehat walafiat, artinya kolesterol juga belum kena, asam urat juga belum kena, darah tinggi juga belum kena, ya artinya itu mungkin dari keikhlasan kita, semangat kita ya itu mungkin sedikit ya bukan kalau saya bukan praktek baik lah, tapi itu kemampuan diri kita bagaimana memanajemen diri kita baik itu dari fisik kita, pikiran kita dan keikhlasan hati kita dalam bekerja. Ya, itu praktik baik. Itu praktik yang baik dan luar biasa. Saya bahkan waktu habis melakukan perjalanan ke wilayah itu, saya sampai kalau ketemu teman-teman penyuluh yang kemudian ada keluhan-keluhan yang mengeluh, itu Pak Kris di Bone, saya dari wilayahnya 1 kali, dia pulang sakit Kak. Luar biasa. Satu hari dia pilih desa Tapong punya gitu. Hujan-hujan tuh lagi pulang. Lempar-lempar kayak itu. Pulang sakit Kak. Bagaimana dengan beliau? Luar biasa Kak. Saya salah satu orang yang kemudian merasakan memegang teguh itu semangat Kak, insyaallah. Baik, itu tadi terkait praktik baik. Kita masuk ke yang lebih tajam lagi. Lebih tajam. Pertanyaan pemantiknya, kita lihat di momen Harganas ini itu ada banyak apresiasi yang diberikan perwakilan ke mitra yang berhasil meng-up capaian program. Untuk kacamata saya bukan tidak ada, tapi kurang apresiasi ke yang gerakan mitranya seperti yang dilakukan Pak Kahar. Mitra datang mau kasih door prize karena Pak Kahar, mitra mau ikut nyanyi Harganas ternyata karena penyuluh Pak Tovan. Mitra mau kasih dana desa untuk berkegiatan program kita ternyata gara-gara penyuluh. Belum pernah saya dapati kemudian itu mendapat apresiasi yang dipublikasikan secara seperti ini di momen Harganas atau di akun media sosial perwakilan. Ini bukan sentilan atau bukan kritikan tajam untuk perwakilan, tapi keresahan saya pribadi. Sepertinya juga teman-teman punya yang lain. Nah, bagaimana tanggapan tak? Saya kemarin kasih Kanda Sekung, saya kasih pilihan Pak Tovan. Kalau nilai penyuluh disandingkan dengan mitra, tanpa mengurangi ini sama mitra, penyuluh disandingkan dengan mitra, 1 sampai 10 berapa untuk penyuluh kita berikan, 1 sampai 10 berapa untuk mitra kita berikan. Pak Kahar dulu. Penyuluh mitra, apresiasi untuk penyuluh berapa 1 sampai 10? Apresiasi untuk mitra 1 sampai 10 berapa? Iya. Oh iya tadi. Ya, kalau saya untuk penyuluh 6, mitra itu 4. Oke, baik Pak Segung, 6, 4. Pak Segung, penyuluh berapa 1 sampai 10, mitra berapa? Karena ini kemitraan, maka saya harus adil melihatnya. Jadi supaya sempurna, maka 5 untuk penyuluh, 5 untuk mitra. Ya. Pak Ketum, Pak Topan sudah nih kemarin. Sebentar saya ulang Pak Topan. Saya jawab lagi kan tadi. Kalau saya lihatnya penyuluh 8, Oke. mitra 7. Oke, beda satu.
saya masih ingat semalam. Saya bilang penyuluh 11. Oke. Iya. Iya. Penyuluh 11. Oke, cukup. Itu pandangan kita saja. Pandangan kita pun Ini dari 10 ya? Atau iya 1 sampai 10. Oh. 1 sampai 10. Kenapa saya bilang 11? Iya. Itu tidak elok kalau disandingkan Iya. penyuluh dengan mitra. Oh, begitu. Makanya saya bilang 10. Mitra cuma bisa bersanding sesama mitra gitu. Oh, begitu. Bukan dengan kita. Iya, baik. Ya. Ini terkait apresiasi kan. Kita saya Oh, kan? boleh, Ya, boleh. betul. Terima kasih kan. Baik, masuk ke keresahan saya tadi bahwa kenapa organisasi induk kita itu lebih banyak mengapresiasi untuk mitra dibanding penggerak yang menggerakkan mitra. Nah, pendapat Pak Sugeng, pendapat Pak. Iya. Hal yang sederhana harus diketahui teman-teman. Ketika kita keluar dari tugas dan tanggung jawab kita, Iya. kemungkinan Iya. saya sepakat kalau mengadopsi istilahnya Pak Topan 11 untuk penyuluh, Iya. 8 untuk mitra. Oke. Tapi karena kita ada di instansi Iya. yang dalam pekerjaan keseharian kita itu harus memenuhi tugas dan tanggung jawab kita, Oke. maka kita dikejar tuntutan, maka bagaimana caranya nih program kita ini bisa berjalan. Makanya Jadi, tadi saya kasih 55. 55. Oh, Kenapa? Supaya apa yang saya bisa Iya. dapatkan di anggaran dana desa itu bisa berjalan, Iya. maka pasti butuh ke mitra. Iya. Siapa itu mitranya? Itu pendamping desa, Iya. desa dan camat. Iya. Kalau saya terlalu tinggi, maka mitraku kurang Oh, bisa jajarkan. di bawah. Baik. Nah, Oke. karena tidak mungkin dia saya dapat ADD kalau tidak seimbang, tidak balance kebutuhannya. Begitu. Tapi kalau kita masuk di luar dari zona, maka pasti secara independensi penyuluh, Iya. keegoisan saya pasti akan mengatakan, penyuluh bekerjanya luar biasa. Iya. Nah, gitu. Kalau kita masuk di zona bahwa penyuluh itu kerjanya lebih banyak, ya itu terbukti dari jam kerja, terus yang tidak ada batasannya, dan dari itu saja sudah nilainya lebih tinggi. Gitu. Dan hal yang paling utama bahwa penyuluh ini harus mampu menjaga attitude. Attitude. Iya, menjaga attitude. Betul. Bagaimana supaya Iya. mitra-mitra itu mau bekerja sama dengan kita. Iya, baik. Karena kalau tidak ada, itu adalah hal yang mustahil. Mustahil. Karena mustahil. Ya, mustahil itu tidak mungkin. Oh, Kalau mustahil itu bisa dan tidak. Oh, Tergantung hal-hal apa yang bisa kita tawarkan ke catatan dalam catat mustahil iya, begitu ya. hal-hal apa yang bisa kita Oh, tawarkan. makanya mustahil. Iya. Karena ada hal-hal yang kita tawarkan. Iya, bisa tetap dipegang. Tapi dalam konteks ini, Pak Sugeng, menurut tak, masih Pak Sugeng ini, menurut tak, ini saya lihat di DPP, saya lihat apresiasinya untuk teman-teman penyuluh luar biasa. Saya salah satu orang yang senang merasa diapresiasi. Kalau ada kontenku yang dibagikan kembali atau bahkan kami bagi kembali di like atau apalagi kalau support komen, itu bagi saya adalah apresiasi yang langsung merasuk ke sanubariku, karena organisasi induk kita itu mengapresiasi penyuluhnya. Begitu. Kenapa menurut tak di level perwakilan, apakah itu terfikirkan atau ada keinginan-keinginan seperti itu untuk mengapresiasi teman-teman? Ya, ini menarik ini. Saya memulai malam ini untuk menyampaikan, sebenarnya ini kita sudah sampaikan dan sering jadi bahan diskusi di DPP, sehingga kenapa sekarang itu teman-teman di DPP sangat intens, terus di semua departemen itu diberikan tanggung jawab untuk bagaimana supaya semua kerja-kerja penyuluh itu bisa terblow up. Nah, itu. Gitu. Iya. Apa yang terjadi di hampir beberapa PD itu, ini yang masih kurang dieksekusi, kurang dieksekusi. Karena apa? Ya itu tadi, masih banyak stigma-stigma bahwa mereka bekerja kalau di blow up, dinaikkan di media, itu adalah hal yang sombong. Dan hal yang ingin saya sampaikan, mungkin ini bisa jadi momentum untuk pengurus daerah di DPD, pada saat Hari Keluarga Nasional, itu bisa berbarengan dengan kenapa tidak kita buatkan IPKB Award misalnya. IPKB Award itu untuk apa? Betul. Ya seperti ini yang sekarang ini ya. Dokumentasi kegiatan-kegiatan penyuluh yang menunjukkan bahwa di kegiatan Gamas misalnya
ada mereka. Betul. Nah, ini yang hanya disaksikan oleh kita saja, internet. Nah, saya mencoba mengajak untuk teman-teman di daerah, di DPD, mungkin tahun depan bisa dimulai. Jadi ada IPKB Award. Jadi semua hal-hal yang tidak ada di perwakilan, Ya kita yang adakan khusus untuk penyuluh, dan disampaikan ke perwakilan bahwa ini ada kegiatan yang memang betul-betul dilaksanakan, terus direncanakan dan ditata kelola dengan baik oleh penyuluh. Maka mereka wajib mendapatkan award. Saya pikir itu. Iya, baik, itu ya. Kalau dari Om Kahar sendiri bagaimana melihat gitu? Apakah perwakilan sudah hadir memberi maksimal apresiasinya untuk penyuluh? Melihat Dibanding yang melihat kondisi saat ini. dari ketinggian atau Terserah Om Kahar, terserah. ya baik, makasih Karaja seniorku. Jadi ini dari kacamata saya ya. Iya. Maksudnya mata saya melihat ya. Oke. Ketika seorang penyuluh itu Iya. membuat sesuatu Iya. sesuatu yang dilakukan itu out to box, maksudnya di luar dari yang normal-normal. Iya. Nah, itu terkadang dianggap itu sudah pekerjaannya kami penyuluh. Ya, itu sudah pekerjaannya kita sebagai penyuluh. Tidak ada yang spesial. Oh, begitu. Iya, kan cuma, ini Pak Topan, Pak Jasmine atau Pak Krisna buat sesuatu kegiatan yang di luar dari yang biasanya. Oh, itu biasa. Oh. Itu kan tugasnya memang penyuluh. Nah, Oke. karena kalau saya itu terima kasih itu diucap, penghargaan itu diberikan. Ya, terima kasih itu diucapkan, Oke. penghargaan itu diberikan. Gitu. Nggak mengerti gitu. Bisa diperjelas itu? Iya, maksudnya kalau terima kasih itu diucap, tetapi kalau penghargaan itu diberikan dalam bentuk apresiasi kah, atau hadiah-hadiah kecil kah, gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, apa yang saya lakukan Panca, senior-senior saya itu yang di luar daripada yang biasa itu saya anggap saja perjalanan, saya nikmati. Sesuatu yang tidak mungkin, susah atau mustahil, ya saya coba. Ketika saya sudah mendapatkan hasil, saya nikmati hasil. Oh, begitu. Ya, jadi buat saya itu saya tidak mau berharap banyak ke perwakilan, karena saya tahu pasti jawabannya itu sudah tugas dari seorang. Oh, iya. Gitu. Tugas nuji memang. Bilang begitu. Betul. Tugas nuji memang. Kenapa kamu mau minta lagi apresiasi? Masya Allah. Terima kasih Pak Kara, terima kasih Pak Jasmine, terima kasih. Oh, iya, begitu. Terima kasih itu diucap, Oh, tapi begitu, baik. apresiasi itu diberikan. Oh, begitu. Baik. Ya. Yo, jadi penyuluh itu begini, yang saya pada kesempatan ini juga lama saya mau bicara Pak Ranca, mungkin ini waktunya. Yang pertama, penyuluh itu ibaratnya pahlawan atau guru. Ya, pahlawan itu kan sudah tidak ada tapi dikenang. Oke. Nah, guru itu ketika muridnya berhasil, orang tidak tahu bahwa ini guru punya peran penting untuk memberhasilkan orang ini. Itu penyuluh Panca. Ketika seorang penyuluh suatu program jadi besar, itu pasti paling besar itu kontribusinya penyuluh. Tetapi yang nikmati siapa? Kita itu ya pahlawan tanpa tanda pangkat ya. Oh, begitu, Pak. Itulah penyuluh ya. Iya. Ini menurut saya ya. Ya, terus yang kedua, IPKB atau penyuluh itu sendiri Panca sebenarnya punya sumber daya yang luar biasa kalau saya pribadi. Betul. Iya. Sepakat. Kan? Di IPKB itu Karanca itu ada banyak multitalenta. Yang ketika multitalenta itu bersatu, itu luar biasa. Luar biasa, betul. Contoh, saya punya punya kemampuan yang kayak advokasi, kayak Pak Yasmin, Pak Topan juga punya kemampuan, Pak Krisna juga punya kemampuan tersendiri. Yang ketika itu mereka bersatu dan menurunkan ego-egonya masing-masing, IPKB itu besar sekali. Jadi sebenarnya PR besar buat kita IPKB itu yang sekarang ini ego person atau ego di DPC atau DPP. Betul. Itu yang paling mungkin menurut saya itu PR besar untuk kita ke depannya. Karena ketika organisasi itu besar itu bukan dari luar sebenarnya tantangan terbesarnya buat kita, tapi dalam
dalam diri IPKB sendiri itu tantangan terbesarnya. Jadi ini curhat ya. Kenapa apa aja? Iya, karena menurut saya setiap penyuluh itu mempunyai multi talenta yang berbeda-beda. Nah, mungkin saya mau ambil jobsnya Kak Karanca, host atau segala macam. Tak mungkin juga saya ambil jobsnya Pak Topan, pasti mati saya di lapangan kalau begitu. Iya. Ya, jadi Kita punya jalan ninja masing-masing. betul. Tetapi ketika mereka itu berkumpul dalam suatu titik, Iya. itu luar biasa perancangan menurut saya. Iya. Betul. Ya, mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih itu diucapkan. Jangan kira tutup, belum. Oh, belum. Masih ada satu pertanyaan. Penghargaan itu diberikan. Iya, Pak Toman dulu, Pak Toman, bagaimana menurut kita terkait dengan apresiasi itu? Bagaimana? Anta? Iya, sejak tahun gajah saya memang selalu merindukan perlu ada semacam apresiasi. Apresiasi yang saya maksud itu bukan cuma keberhasilan yang perlu diapresiasi. Saya merindukan ada yang namanya reward punishment. Ada bahasanya begini, ada fenomena saya lihat. Jika orang tidak rindu penghargaan, tapi minimal dia takut dengan hukuman. Banyak di antara kita kadang masa bodoh dengan penghargaan. Tidak satupun di antara kita berani dengan hukuman. Makanya saya selalu meminta sandingkan itu punishment dengan reward. Jadi kalau apresiasi, saya kasih cabang. Apresiasi itu terhadap dua hal. Yang berprestasi kasih reward, tapi yang tidak ngapa-ngapain kasih punishment. Yakin orang lebih takut dapat hukuman dibandingkan lebih rindu dapat penghargaan. Itu yang harus dibalik sekarang gitu. Zaman kolonial yang dibesar-besarkan adalah hukuman. Sekarang kita harus kemas opininya dalam bentuk reward yang memang mendidik. Bukan sekedar pinjam bahasanya Kakak Kahar, bukan sekedar ucapan Terima kasih. karena penghargaan itu diberikan, bukan diucapkan. Semisal yang paling dekat untuk penyuluh, penyuluh tidak merindukan yang namanya tepuk tangan. Penyuluh tidak pernah merindukan yang namanya hormat. Coba perbaiki target-target kinerjanya, coba perbaiki pengurusan administratif kepegawaiannya, jangan persulit, jangan cari hal-hal yang tidak mendidik, jangan tambah-tambah, jangan bikin poin yang ganda. Tapi tanda kutip melengkapi lagi tadi di sesuai dengan anunya kan tadi. Tapi harus reward punishment. Saya tidak rindu ada orang yang tidak berprestasi ikut bertepuk tangan. Saya tidak rindu. Itu bagian dari konsekuensi kalau kita mau sepakat bahwa reward punishment harus ada. Karena hal itu dalam rangka mendidik. Ya, kita penyuluh di Sulawesi Selatan memang perlu sadar bahwa kita masih perlu banyak dididik. Iya. Terkait dengan saya lanjut, kakak, ada kemarin Mas Tata yakinkan mitra bagaimana program kita. Poinnya adalah kualitas. Oh iya. Itu bisa diulang dulu bagaimana itu kan? Bisa. Ada di satu negeri berjalan kelompok penyuluh. Setelah berjalan kelompok penyuluh di hadapan halayak, tidak ada yang kagum. Barisan kedua lewat pilot, lewat abri, lewat ini, mereka kagum dan mengangah. Di satu negeri kan? Ya, di satu negeri. Tiba-tiba ada bocah nanya, kenapa waktu pasukan pertama lewat, bapak-bapak nggak ada yang kagum? Tapi pasukan berikutnya, bapak cuma bisa terpana gitu loh. Dia kagum. Artinya apa? Ada itu postur indikasi isi kepala. Itu yang harus dimiliki oleh penyuluh sekarang. Postur mengindikasi isi kepala. Gestur itu bisa mencirikan isi kepala, Panca.
Oke. Artinya selain memperbaiki tampilan, harus memperbaiki juga literasi, karena tanpa tampilan dan literasi tidak satupun orang yang akan percaya dengan kita. Itu Tidak ada yang mau percaya kompetensi kita. Saya dapat poinnya. Bagaimana mitra atau sasaran kita dengan apa yang kita sampaikan? Kalau pertama penampilan tak, kemudian yang kita sampaikan juga belibet seperti itu. Betul. Kita harus punya literasi yang kuat juga. Saya juga masih kurang. Tambah sedikit ya. Saya pinjam bahasanya Ibu Kaper tadi di ruang pola. Penyuluh, suluh. Artinya sebelum dia menyampaikan satu poin, dia harus cakap duluan tentang poin itu gitu. Dia harus paham duluan tentang apa yang akan dia sampaikan, supaya orang yang dia hadapi itu menerima dan percaya. Oh, wajar, memang dia punya bagian, dia punya tupoksi gitu loh. Ya, tapi satu ke Pak Kakak Ketum, menyambung yang disampaikan Kanda Tovan. Bagaimana kita melihat, apakah teman-teman penyuluh di Sulsel sudah memiliki itu? Kalau belum, maksudnya kalau belum menyeluruh, kira-kira apa tawaran tak supaya teman-teman bisa cakap dengan apa yang dia akan suluhkan itu? Iya. Ya, terima kasih. Mungkin tadi saya menyambung apa yang disampaikan Pak Topan tadi ya. Mungkin tadi dari gestur ya, tampilannya harus diimbangi dengan literasi. Mungkin kalau kita amati sekarang, kayaknya ini yang belum terjadi di. Kita harus akui ini, teman-teman. Harus. Karena sepakat kita ini belum seimbang ini yang teman-teman yang kuat mau melakukan literasi itu untuk belajar itu dengan teman-teman yang belum, ya kita sepakat itu. Belum artinya belum merata lah. Belum merata ya. Mungkin ada sebagian yang sudah mencoba belajar untuk bagaimana menyeimbangkan antara penampilannya dengan literasinya. Tapi dari yang saya amati sekarang memang masih sangat kurang sekali. Karena apa? Karena ada juga beberapa contoh kasus mereka sudah mungkin diberikan pada usia muda. Sebenarnya mereka harus lebih dari wawasan kan lebih daripada yang tapi kenyataannya mereka tidak bisa dilepas pada suatu kegiatan yang menuntut sebenarnya itu keahlian mereka. Betul. Mereka justru masih tergantung kepada yang tua. Contohnya saja misalnya masalah memberikan KY, kemudian masalah advokasi. Itu lebih mereka tergantung kepada yang tua-tua, Bang. Kita bisa aja yang kita bisa aja. Nanti bagaimana yang belakang saya saja. Itulah itu yang perlu menjadi perhatian kita buat kita semua, teman-teman di Sulsel. Terima kasih. Saya kira ini ternyata bincang-bincang kita sudah 27 jam lebih 30 menit. Sudah lebih sejam, Kanda. Sudah lebih sejam kita bincang-bincang. Ini saya rasa sangat sedikit, berbincang sedikit. Masih banyak keresahan saya pribadi dan teman-teman penyuluh. Andai kata teman-teman bisa di sini yang hadir, andai kata waktunya tidak membatasi, kita bisa berikan kesempatan untuk teman-teman pengurus DPC yang hadir di sini, teman-teman penyuluh yang hadir sekitar, alhamdulillah terima kasih sekitar puluhan ya, untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan langsung kepada penyuluh KB yang luar biasa menginspirasi di Sulawesi Selatan. Kita akan masuk ke bagian penutup, harapan-harapan tak ini yang kita mau sampaikan juga, sampaikan ini nanti baik ke teman-teman penyuluh, kemudian juga ke pimpinan kita baik di level provinsi maupun di pusat. Harapan-harapan tak terkait dengan organisasi tak, terkait dengan penyuluh tak, tentu saya terkait dengan program. Pak Sugeng bisa memulai, silakan. Iya, baik. Untuk terakhir dari podcast malam ini, saya hanya mau menyampaikan kepada seluruh teman-teman yang ada di luar sana, di Sulawesi Selatan, dan yang lagi menonton kanal YouTube podcast ini. Tahun ini, saya menyampaikan bahwa kepala perwakilan kita ya saat ini adalah sosok yang
harus kita support sekarang. Kenapa? Karena dari beberapa pertemuan dengan beliau, beliau ini adalah orang yang sangat senang, yang sangat mensupport para penyuluh dan organisasi. Alhamdulillah. Ada beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa jadi kekuatan kita bahwa kepala perwakilan itu mendukung untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi, itu satu. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana seluruh penyuluh KB dan PLKB itu meningkatkan kualitas. Apa yang kita bahasakan isi dari podcast kita dari awal sampai sekarang ini, intinya adalah menunjukkan kapasitas. Betul. Sehingga kita tidak bisa dinilai oleh perwakilan. Karena jujur saya Pak Anca, saya sangat malu, miris ketika ada pernyataan-pernyataan dari perwakilan bahwa penyuluh KB di Sulawesi Selatan, PLKB di Sulawesi Selatan itu tidak kompeten di hal-hal tertentu. Kita sedih kalau ada begitu. Sangat sedih. Iya, betul. Kenapa? Karena saya ini termasuk orang yang ketika bicara penyuluh, saya tidak menganggap bahwa saya siap ada di depan. Tapi itulah realitanya. Siapapun itu, kalau menyangkut penyuluh, maka saya akan ada di depan. Kalau orang tidak mau depan, saya akan tinggal sendiri untuk memperjuangkan penyuluh. Dan ketika misalnya sudah ketemu adu argumen dengan perwakilan dan ditunjukkan bahwa person penyuluh itu memang kalah di situ, disitulah kalahnya kita. Disitulah seninya. Iya, di situ gugurnya kita. Jadi jangkik berjuang sendiri toh. Teman-teman penyuluh juga. Iya. Nah, saatnya sekarang tingkatkan kualitas sehingga tidak ada kelemahan untuk menekan penyuluh. Kalau semua punya entitas, semua punya kapasitas, maka apa yang menjadi kekhawatiran kita tadi itu akan hilang dengan sendirinya. Saya yakin itu. Dan terakhir, mari dukung Ibu Kaper. Siap. Karena saya mencoba menyampaikan, Ibu Kaper saat ini tidak mau di kepemimpinannya itu ada masalah-masalah administratif satu, capaian-capaiannya rendah dua, terus yang ketiga kalau ada persoalan-persoalan kepegawaian, Ibu Kaper siap support. Nah, kalau Ibu Kaper sudah buat pernyataan ini, apa lagi? Bekerja sehingga kita bisa komplain ke Ibu Kaper. Dan kalau kita tidak bekerja, apa yang mau dibantukan? Betul. Jadi ayo teman-teman Sulawesi Selatan, saatnya berkolaborasi. Caranya berkolaborasi bagaimana? Ada Wadahta, ada IPKB, organisasi kebanggaan kita. Melalui organisasi ini di tiap PC, di tiap kabupaten ada DPC kita. Melalui organisasi itu, kepengurusan DPC, sampaikan semua hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Habis itu naik ke DPD siap ketemu dengan Ibu Kaper. Dan saatnya berkolaborasi, saatnya menghadirkan organisasi kebanggaan kita menjadi organisasi yang lebih profesional. Tidak ada lagi kelemahan-kelemahan di dalamnya. Saya pikir itu Panca, mudah-mudahan semua teman-teman sobat Bangga Kencana mendengar ini dan mau berubah. Karena kita tidak bisa menutup mata, Pak. Pak Ketua akui, Pak Topan, Pak Kahar, di Sulawesi Selatan ini kita lemah kalau bicara hal-hal teknis. Tapi bukan berarti semuanya, tidak bisa digeneralisir. Gitu. Saya pikir itu mudah-mudahan ke depan kita akan berubah jauh lebih bagus dan lebih profesional, sehingga saya cuma sampaikan saatnya sekarang ini Kaper tak mendukung sekali penyuluh, mendukung IPKB. Sampai-sampai ada pernyataannya ke depan di bawah kepemimpinannya sebaik-baiknya, nilainya teman-teman itu semua baik. Semua baik. 2026 baik semua. Jangan ada yang kurang. Tapi ada tapinya. Bagi yang bekerja. Kalau tidak bekerja, kita maaf. Semua bekerja, betul. Iya, takbir. Ya bekerja tapi dengan dukungan. Dukungan itu semua bukti-buktinya lengkap. Betul. Gitu. Jangan tuh mau dinilai. Ya, jangan mau dinilai bagus kalau tidak bekerja, tidak ada namanya, tidak bisa juga. Ya, saya pikir itu teman-teman sukses. Ayo kita dukungi Kaperta sekarang. Karena Kaperta mungkin semua teman-teman sudah lihat ya. Mulai dari gesturnya Pak Topan tadi bilang, tata kramanya. Betul. Terus tidak pernah itu bicara kasar. Kalau dia marah-marah pasti neredangi. Ya, ada beberapa kepala perwakilan kita yang kalau dia marah dia tunjukkan dan ada intervensi. Saat ini belum pernah. Alhamdulillah. Ya oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Om Tahar dulu. Silakan Om Tahar.
Ada harapan-harapan untuk disampaikan ke teman-teman penyuluh dan mungkin pimpinan, silakan. Iya, kalau harapan saya Karanca itu Iya. semua penyuluh itu bahagia. Bahagia. Iya. Tukinya naik, kok bukan? Iya, bahagianya begini. Pertama, pasti itu setiap sesuatu yang kita diberikan tanggung jawab itu kita mana. Kalau yang paling penting bagi saya itu menikmati. Pekerjaan itu dinikmati Karanca. Ya. Bukan dipikirkan, tapi dinikmati prosesnya, alurnya. Tapi yang paling penting itu saya bilang Pantas tadi. tambah ganteng ke kuliah. Jadi, udah karena kita nikmati pekerjaan tak. Iya, Masya Allah. kalau dikasih jadi beban Karanca, Iya. stres Ki. Sudah tidak dapat penghargaan, terima kasih pun tidak. Masya Allah, luar biasa, Iya, Ki. bagus kalau teman balita lagi puji Ki. Weh, kalau tidak ada Mi. Iya. lanjut. Jadi, iya. belum berubah. Iya. Iya lanjut, silakan, maaf ya. Tapi yang paling penting begini Panca, saya Iya. mau sampaikan pada kesempatan ini. Sebodoh-bodohnya teman-teman, minta maaf ini, Iya. teman-teman penyuluh, tetapi pasti dia punya sesuatu yang berguna buat Saya sepakat program. itu. Iya. Sepakat, Kak. Walaupun dia kompetensinya tidak bagus, kurang, atau bagaimana, tetapi pasti ada sesuatu Iya. yang dia punya dan berguna untuk program. Betul. Apakah tidak sepantasnya kita hargai dia, Betul. kita hormati? Iya. Dan terima kasih. Terima kasih, Ki. Terus yang kedua, Iya. Oh, suka minta sampai 3 Ki tadi. Suka minta sampai 3. dua mau. Oh, begitu ya. Silakan Ki. Iya, yang kedua itu potensi di Sulsel itu sangat luar biasa, sangat besar sekali. Ketika potensi itu satu. Jadi kalau saya ego kita turunkan, maksudnya janganlah kayak kita punya kompetensi ini kita sombong kita apa itu. Kalau saya kita turunkan, kita sharing. Iya. Ketika kita punya sesuatu kita sharing, kita lempar ke teman-teman. Saya punya ini, Iya. saya punya koneksi. Iya, bagi-bagi juga. Bagi-bagi yang teman-teman mungkin udah tahu di Sulsel itu ada beberapa mitra SPPG itu yang konek ke saya terkait 3B-nya. Dan itu tidak pernah saya sampaikan. Ya, Sampaikan pakai nanti. Kita siap. karena jangan sampai dikira wah apa, tapi ini yang tidak pernah saya blow up. Ada beberapa kabupaten itu mitra, saya komunikasi terkait 3B-nya. Bagaimana saya ini kurang ketemu sama ini data ini. Saya jembatani, saya kasih konek sama teman-teman di kabupaten itu Penyuluh itu. Alhamdulillah mitra itu bahagia, teman juga tercapai program kerjanya. Iya. Jadi kita lempar bola, teman-teman yang di kabupaten itu jemput bola. Harapan saya terputus ini. Saya bangun komunikasi. Kebetulan saya pemain bola, kirim juga ke saya. Ya betul. Kan kalau keluar itu bolanya dilempar ke dalam lagi susah lagi. Jadi ketika kita buka, saya atau teman-teman semua buka ruang seluas-luasnya terhadap mitra. Harapan saya teman-teman di Sulsel itu jemput. Tapi yang intinya orientasi kita itu program dan bukan untuk minta maaf ini keuntungan pribadi. Karena kalau saya tidak suka begitu Pak. Iya, saya ini bekerja bukan untuk saya, tapi untuk kader saya di bawah. Iya. Surga Ki. Masya Allah. Iya. Jadi teman-teman di Sulsel, kita buka ruang, teman-teman buka ruang, bolanya dijemput, bangun komunikasi sama mitra-mitra, orientasi program. Yakin Kak itu mitra ada aja terima kasihnya buat kita. Nah ingat ya, jangan minta tapi diberi. Iya, oke. Wih, kau ini tanpa kata set, terakhirnya set. Baik, itu keren itu. Kira sedap komedi. Oke, lanjut terakhir. Kak Ketun saya rasa cukup Kak Ketun ini. Terakhir bagaimana Pak Topan proses statementnya? Izin sedikit berkenaan dengan program dan kompetensi penyuluh, saya mengingat kisah tembok besar Cina. Tembok besar Cina. Jadi tujuannya itu tembok besar Cina ibarat program. Oke. Program Kemendok Bangga. Dia dibangun
untuk membangun menjaga kerajaan di dalamnya. Oke. Artinya program dibangun untuk memperbaiki, ini opininya, memperbaiki bangsa dan negara dengan program. Iya. Setelah tembok Cina jadi, ada hal yang dilupakan. Karena semua penjaga-penjaga dia tidak disiplin dalam tugasnya, tidak amanah dalam tugasnya. Artinya semua orang bisa masuk melewati tembok Cina, walaupun tembok Cina tidak dihancurkan. Yang saya mau bilang, kita juga demikian. Perbaiki karakter SDM-nya, maka program akan cantik. Jangan perbaiki program tanpa didampingi karakter SDM-nya penyuluh. Tidak ada buah-buahnya program kalau tidak diikuti capaian-capaian sukses dari kompetensi penyuluhnya. Jadi kalau mau cantik program, jangan programnya yang diobok-obok, perbaiki dulu penyuluhnya. Produk dulu penyuluhnya, maka pasti dia akan memperbaiki program yang dia adakan. Jadi saya belajar dari kejadian itu bahwa program takkan pernah bermanfaat dan tidak pernah berguna tanpa kualitas SDM yang mendukung. Sekian. Masya Allah, luar biasa. Iya. Itu wah, itu sudut pandang yang baru lagi saya dapatkan itu. Itu sudut pandang yang baru. Kalau ada lagi, sebentar pegang tadi, simpan nih untuk sebentar pertemuan kita selanjutnya. Iya, Kak Ketum, saya tutup saja karena saya lihat HP sudah mulai mau Kak Ketum. Ya, dari saya pribadi tentu saya terima kasih atas kebersamaan tak selama ini, walaupun dengan jalan ninja kita yang berbeda-beda, tapi tujuan tak sama aja. Tapi tentu saya berharap ini tidak berhenti di sini. Saya berharap bincang-bincang ini tidak sekedar di bibir saja. Saya berharap apa yang kita bahasakan di sini itu bisa kita terus pertahankan pengaplikasiannya di lapangan, dan tentu saja bisa kita tularkan. Bisa kita tarik yang kita bilang kalau sendiri jadi sukses nggak elok. Bagusnya kalau bersama-sama kita sukses. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan dari live kita mulai dari kemarin sampai hari ini bersama teman-teman penyuluh KB se-Sulawesi Selatan yang menginspirasi dengan praktik baiknya, baik di mulai dari lini bersama kader, kemudian praktik baik bersama penyuluh, dan tentu saja dengan kemitraannya. Harapan saya kita tetap bersama-sama mengawal program sampai Ibu Kapor dan pimpinan nyenyak bahagia. Itu kita akan tutup dengan semangat yang tidak akan pernah berbeda dari kita. Salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa. Salam IPKB, kerja cerdas sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengenal. Luar biasa. Salam. Mana bloknya? Iya, sebentar. Aman sebentar.